Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna istinaba walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, melakukan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Moga-moga amalan kita ya hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan oleh para ulama. Kalau di dalam kitab-kitab sampai ada yang menyatakan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum itu sampai 6 bulan disampaikan oleh para ulama ketika ketemu, karena saking berharapnya ingin amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan terbaik itu bukan amalan yang banyak, amalan yang terbaik itu bukan amalan yang besar, tapi amalan yang terbaik itu yang diterima. Sak gede-gede ini amal populer tapi ini gak diterima, podo wae. Amale wakai gak karu-karuan nang ndi, tapi ini gak diterima, podo wae. Sia-sia. Makanya para ulama itu kalau sudah bicara masalah taqabbalallahu, berharap supaya diterima, itu sampai menyatakan amalku situ diterima, aku syukuran. Ngono, sampai syukuran ya. Saking pengennya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya hamba itu punya roja, ya, punya harap yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ngerti sak sempurnanya ikhtiar untuk melakukan amalan, itu masih ada kurangnya manusia itu. Masih ada cacatnya, karena kita ini lahir dalam ketidaksempurnaan, lahir dalam kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Makanya kalau orang sadar hakikat dirinya, terus hatinya itu berharap rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua termasuk hamba-hambanya yang selalu amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kami lanjutkan tema serial tentang menuntun hawa nafsu dengan komunikasi Islami. Dan kita sudah membahas dua, dengan bahasa yang lembut sama bahasa yang memuliakan. Nah, sekarang kita masuk pada bahasa yang sadidah, yang benar dan konsisten. Kalau terjemahan singkatnya, qaulan sadidah itu bahasa yang benar, nggak ada hoaxnya, nggak ada bohongnya, bahasa yang tidak ada penyimpangan, dan konsisten, ada kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan kenyataannya. Itu singkatnya begitu. Karena ini kajian, nanti saya sampaikan beberapa pendapat ulama tafsir ketika menjelaskan tentang makna qaulan sadidah. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran qaulan sadidah paling tidak ada di dalam 2 ayat. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 9, itu bicara juga tentang wal yaqulu qaulan sadidah. Hendaklah mereka mengatakan dengan perkataan yang sadidah. Di ayat yang lain surat Al-Ahzab ya ayat 70 itu juga menyebutkan waqulu qaulan sadidah. Ya, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang sadidah. Para jamaah sekalian, kenapa qaulan sadidah ini penting? Ya, tujuan dari qaulan sadidah itu untuk membangun kepercayaan terhadap orang yang diajak bicara. Kalau kita ini bicara seringnya bohong, nggak sesuai kenyataan, atau kalimat dan kata-katanya itu nggak sesuai dengan yang dilihat oleh kebanyakan orang, mboiku guru, mboiku ustadz,
yo nggak akan dipercaya. Kalau kita jadi suami, omongan kita itu dititeni karo pasangan kita. Ngomong tok, bel gendes, sampai bojone ngomong ngono. Oh, sampai ngono nemen kan itu berarti. Bolak-balik omongannya itu banyak yang nggak sesuai dengan kenyataan. Ya, kira-kira istri ini ngomong apa? Nah, itu mau. Itu sampai pegele. Itu janji-janji tok. Itu nggak hanya berlaku pada suami. Berlaku pada pimpinan perusahaan, nek ngakei janji, berlaku pada pemimpin masyarakat, nek ngakei janji, tapi kenyataannya kok sering bertentangan, itu nanti menimbulkan antras, ketidakpercayaan. Kalau dalam kejiwaan yang terjadi itu dilema, bingung, jari ngomongi ngono, tapi kok kenyataannya ngene, ngono ya ngono tapi ojo ngene, ngono iku akhire bingung kok. Ya, itu gara-gara tidak melakukan apa ucapan qaulan sadida. Nah, sekarang kita bahas tafsirnya, okay? Yang pertama ya, Imam Alusi dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, ya. Qaulan sadida itu qasidan wa mutawajjihan ila hadfil haq. Jadi kalau orang itu sudah qaulan sadida, kalau dia ngomong tujuannya, targetnya adalah mau menyampaikan kebenaran. Misalnya ustadz ini menyampaikan ceramah, masuk bahasan qaulan sadida, karena ustadznya harus memastikan setiap ucapannya itu harus benar, sehingga informasi yang diterima oleh jamaah betul-betul informasi kebenaran. Punya tujuan seperti itu, nggak punya bohongi, nggak punya mau mengelabui, nggak ada. Kalau punya tujuan modus, mengelabui, membohongi, berarti bukan qaulan sadida. Karena syarat pertama qaulan sadida itu targetnya supaya kebenaran itu bisa dipahami oleh orang. Ya, targetnya itu kalau kita bicara organ jiwa nih, ada hawa nafsu, ada akal, ada kolbu. Targetnya ini ke akalnya supaya bisa diterima oleh akal. Kalau qaulan karimah yang kemarin, bahasa yang memuliakan, targetnya itu di hawa nafsu, egonya supaya kemudian bisa terkendali egonya. Kalau kalimat yang memuliakan itu kan ego bahwa punya jasa, ego bahwa punya peran dalam kehidupan, itu merasa dihargai, merasa diapresiasi orang tua misalnya, atau pemimpin yang ngurus masyarakat karena jasa-jasanya banyak, sehingga nek pidato kan yang saya hormati kepada Bapak Ketua RW kan mesti ngoten nggih. Lah itu maksudnya ya supaya egonya itu bisa diamankan. Itu qaulan karimah. Begitu pula qaulan layyina yang sebelumnya, perkataan yang lembut. Ini mengamankan ketika interaksi sama orang yang keras dan kaku. Biasanya hidupnya banyak mengalami kekerasan, banyak mengalami tekanan, sehingga hatinya itu mengeras dan kaku. Nah, dengan model kayak begini harus pakai qaulan layyina. Harus yang lembut, tidak boleh nyudutkan, tidak boleh nyalah-nyalahkan. Kalau sudah pakai bahasa menyudutkan dan menyalahkan, nek atine wong ku atos, langsung melengos wong iki. Wis gak gatik ngono-ngonoan, apa modele ngono, carane ngomong, langsung sentimen kaya ngono iku. Wis gak usah ngono. Makane ana ustaz akeh nyindir, ketemu artis sing rada atos, langsung metu atau ke masjid wong ya. Soalnya tidak menggunakan qaulan layyina. Makanya Nabi Musa alaihissalam kan ketika berbicara sama Fir'aun, perintahnya apa? Faqula lahu qaulan layyina. Nabi Harun, Nabi Musa kalau ngomong sama Fir'aun ini karakternya sadis, kejam, kaku, keras. Berdakwah kepadanya harus qaulan layyina, yang lembut. Ya, enggak sekedar sadida, enggak sekedar benar. Benar itu nomor 2 sadida, karena karakternya keras dan kaku gitu. Nah, makanya kalau yang materi yang sebelumnya itu ngamankan hawa nafsu, Pak, supaya enggak liar kalau dengarkan kata-kata itu, menggunakan qaulan karimah sama qaulan layyina. Nah, kalau sekarang yang sadida ini targetnya ke akal. Akal itu sifatnya objektif. Nek sesuai dengan fakta ya tak terima. Kok akeh sing gak cocok omongane iku. Bingung aku, tak tinggal. Lah itu berarti materinya itu enggak ada sadidanya. Ya, enggak benar, kemudian enggak konsisten, enggak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu namanya tidak qaulan
sadida. Makanya syarat pertama kaulan sadida itu tujuannya kebenaran itu bisa diterima oleh akal. Yang kedua mustaqiman, ya kata Imam Ibnu Katsir, ya perkataannya itu lurus, nggak bengkok, la wijajafi wala inhiraf, nggak nyimpang, nggak menyimpang dari kenyataan, nggak menyimpang dari kebenaran. Kemudian yang lain Imam Sa'di mengatakan qaulul muwafiq li shawab. Jadi mirip-mirip Pak para ulama tafsir, cuma bahasanya aja yang beda-beda ya. Perkataan yang sesuai dengan realitas kebenaran. Baik itu kebenaran empiris itu kebenaran yang sesuai dengan kenyataan, atau kebenaran normatif atau nilai, kebenaran yang sesuai dengan nilai tertentu, misalnya Quran, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Nah, itu masuk kategori qaulan sadida. Berikutnya Imam Ibnu Jauzi, ya. Ini Imam Ibnu Jauzi ini malah menyebut ada 4 pendapat tentang masalah qaulan sadida. Yang pertama shawaban, syaratnya pertama benar. Yang kedua shadiqon, jujur. Namanya jujur itu berarti motifnya nggak ada membuat dusta, ya, nggak mau mengelabui. Jadi jujur sesuai dengan apa adanya. Adlan, proporsional. Jadi qaulan sadida itu proporsional, itu sesuai dengan porsinya. Porsinya itu berarti nggak memihak A, nggak memihak B. Umpama jadi hakim, ya hakimnya itu di dalam batinnya itu kok ada kebencian terhadap terdakwa, itu menurut hukum Islam itu dia nggak boleh menghakimi, karena dia sudah ada tendensi kepada satu orang atau kelompok, nggak boleh. Itu makanya dalam bahasa Al-Quran, janganlah kebencian kalian pada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adil itu kalau dibahasakan tuh proporsional, sesuai dengan porsinya yang masing-masing, tidak memihak. Ya, makanya kalau ada penceramah, ya, terus hanya menonjolkan satu pendapat, terus yang lain salah kabeh, sing bener aku tok. Opo ustadz sing liyane. Lah itu namanya ndak proporsional. Model ustadz koyo ngono iku biasa gak suwe. Mbok gak suwe apa gitu. Nggih. Adlan nggih, proporsional ya. Kemudian yang keempat qasidan, punya target. Jadi para ulama tafsir itu mirip-mirip Pak. Nggih, namanya ulama ya mesti ada kesamaan itu. Nah, ini Imam Ibnu Jauzi itu menyebutkan ada 4. Kemudian yang kelima, yang penting ya, Imam As-Syaukani mengatakan huwallazi yuwafiqud dhahiru wa batinahu. Nah, ini konsisten. Perkataan yang sesuai antara dohirnya sama batinnya. Perkataan yang sesuai antara apa? Apa yang diucapkan dengan apa yang nyata, itu enggak berbentangan. Misalnya enten seorang ibu ngomong delok anake itu lho Pak, ngerjakan sesuatu itu gerusa-gerusu, kedu emosi ya. Terus ibu ngomong ini, "Le, sing sabar ta, sing sabar. Ngono wae, kudu murang-muring." Kira-kira Pak, ana mak ngomong kaya ngono, kira-kira anake ngomong apa Pak? Lah iku ibu sabar apa ora ngomongi? Model melotot-melotot kaya ngono iku. Kira-kira bisa masuk ke akalnya dia enggak Pak pelajaran sabar? Enggak bisa. Karena ucapannya itu sudah mengandung ketidaksabaran, sedangkan dia itu menyuruh untuk anak sabar. Sering terjadi apa enggak Pak? Kadang-kadang enggak kerasa gini. Sing sabar ta, ngono ae gak sabar. Jarane nah sampeyan niki. Ngono iku jenenge lali karo awake dhewe. Nah iki berlaku pada penceramah Pak. Padha wae kaya aku ngene iso kenek kok. Padha wae. Apa jenengan anggap wis nang ngarep iku mesti bener. Ya, mesti iso praktek. Ya belum tentu. Makanya kalau saya ceramah ini sebenarnya untuk saya sendiri dulu. Ya, baru berikutnya kepada jamaah. Ini tanggungannya gede ustadz ini. Takoni ya gitu. Tanggung jawabnya gede itu, nggih. Nah, ini tafsirnya Pak ya, supaya nggak bingung, ini saya kasih ringkesannya. Saya nggak suka membingungkan jamaah, makanya saya permudah. Kalau tadi itu versi tafsirnya, sekarang ringkesannya, supaya nanti bisa dipahami. Untuk bisa melakukan qaulan sadida itu harus punya pondasi jiwa. Ini nggak punya pondasi jiwa ini sulit Pak untuk qaulan sadida. Yang pertama
punya rasa takut yang besar kepada Allah. Ya, ono malaikat sing nyatet ucapan. Ya, kalau dalam Al-Qur'an tuh sing nyatet ucapan tuh raqibun atidun. Itu disebut dengan raqibun atidun. Lalu ada yang menyebut namanya adalah malaikat raqib dan atid. Itu kan bahasa Al-Qur'an, Pak. Raqibun atidun, yang mengawasi ya setiap ucapan. Konteks ayatnya berkaitan dengan ucapan. Makanya disuruh hati-hati ketika melakukan ucapan. Wedi ono CCTV sing langsung nembus ya, nembus nang ucapan karo nang ati gitu. Nah, orang seperti ini, Pak, namanya punya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau sudah punya seperti ini, sudah punya namanya kualitas muhsinin, kualitas puncaknya orang bertakwa. Karena muhsinin itu ada dua, muhsinin kepada Allah, antak budangwa ka'annaka tarahu, beribadalah kepada Allah seakan-akan Allah, engkau itu melihat Allah. Tapi kalau kamu nggak bisa membangun kesadaran melihat Allah terus, melihat sifat-sifatnya, nggak bisa, maka ketahuilah, sadarilah Allah terus mengawasi kalian. Niki rada anu, Pak, gak iso bebas ngono, Pak, ngomong didik diatur sih. Iki kira-kira nyakiti wong apa enggak? Kira-kira aku nek ngomong ini ke pas apa enggak? Mesti mikir terus. Tapi kan ono wong iku angger jeplak. Enten nggih. Angger komen ngono banjarno ya kapok ngono. Ono barang kok gitu. Lah itu berarti pada saat itu dia belum ada namanya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini susah, Pak, kaulan sadida, Pak. Ya iki berlaku pada ustaz barang. Ustaz atik muraqabah iku orang ngomong iso angger. Gak peduli, gak delok jamaah kualitasnya ya apa, ya masalah ya apa. Terus dia ngomong sing sabar, ngono langsung diprotes jamaah. Sampai enak ustad, sabar, ngono Pak, langsung diprotes. Ya, itu soalnya Pak, nggak tahu keadaan jiwa orang itu, angger langsung dikongkon sabar. Sampai nggak ngalami, ya enak ngomong sabar, sing ngalami gitu. Kok ketokane kroso, Mbak. Yang kedua ya, orang bisa kaulan sadida kalau punya asikoh, ya, keteguhan terhadap kebenaran dan kejujuran. Umpama jadi saksi, Pak, di pengadilan, meskipun disuap macem-macem, karena dia punya asikoh, keteguhan dalam kebenaran dan kejujuran, ya gak ngefek, ya, disuap pirang miliar enggak ngefek blas. Duit saiki ku berlaku, tapi nek mati wis gak berlaku. Nah, aku mari ngono mati suwe ya. Nah, mati suwe iku gak ono hubungane karo dhuwit, hubungane karo amal soleh. Mbelani dhuwit tapi selama-lamanya ndok alam kubur rodok suwe, dipeceli malaikat mungkar nangkir, mau aku. Iya ketok enak sa nang kene. Aku mati, sing nikmati ya keluargaku, aku mati ya mari. Nggih, Pak nggih. Mikire ngono, itu namanya punya asikoh, punya keteguhan untuk tetap benar dan jujur. Ini baru bisa, Pak, kaulan sadida. Ya, kalau nggak punya dua pondasi ini sulit untuk kaulan sadida. Yang kedua sekarang kriterianya, orang yang kaulan sadida ini kalau ngomong itu dia punya target, gimana yang saya omongkan itu bener, berarti tak toto omonganku itu tak tambah-tambah apa tak kurang-kurangi, apa omonganku itu ono motif-motif khusus cek wong itu seneng tapi tak tambah-tambahi. Lah ngono iku berarti nggak kaulan sadida, karena dia sudah punya pengen nambah-nambahi, pengen ngurang-ngurangi, punya tendensi tertentu. Nah, itu nggak bisa, Pak. Itu bukan kaulan sadida. Karena kaulan sadida itu pengennya bener sing diterima. Gono dusta, nggak ada tambahan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, bebas dari ketidakjelasan. Cek gak bingung wong. Ya, nyampaikan omongan itu nggak bingungkan orang, semua jelas. Nggak menimbulkan kontra antara omongan satu dengan omongan berikutnya. Jari ngomong iku gak oleh, tapi kok iki saiki oleh, sing bener sing ngendi. Nah, itu namanya nggak jelas, terjadi kontradiksi. Nah, ini kaulan sadida ndak boleh ada kalimat begitu. Ya, apalagi kontradiksinya antara apa? Ucapan sama kenyataan. Terutama anak-anak, Pak, ngecek. Jari abi ku kemarin nih belikan ini. Nah, sekarang mana? Sepurone Dik, ternyata ada yang prioritas ini. Aku gak ngerti bi apa prioritas itu. Ngono iso anak kok pen. Gak ngerti aku prioritas wong arek cilik pokoknya dijanjeni terus pengen yo nagih. Betul, Pak nggih?
Lah iku nek bolak-balik areke ngerekam. Nek areke ngerekam muncul konsep diri pada anak. Oh, berarti dadi wong wis mirip kaya abiku ngene ae. Angger ngomong tapi gak pernah nglakoni, bahaya, Pak. Ya. Iku kena ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu sendiri sebagai teladan dan contoh, baru keluarga. Ya. Nah, adzan salat ngongkon anake dhek nang warung. Ngopi malah gitu. Iku berarti omongane ngongkon anak nang masjid tapi bapake nang warung. Kira-kira nang atine anak ngomong apa? Oh, gak tepak bapake. Ngono tapi gawani ngomong pisan disentak karo bapake, nggih. Itu namanya tidak kaulan sadida. Kok rodok mikir Pak Hemen, Pak. Kok merenung apa ngono kapan pernah ngalami nggih. Nggih namanya ngaji, Pak. Ngaji itu kan supaya mengelola jiwa ya. Selanjutnya bebas dari kepentingan hawa nafsu, harus objektif. Ya, meskipun seneng tapi nek iki salah ya aja. Itu. Kalau kaulan sadida itu gak mikir senengnya awake dhewe. Gak mikir dhek iku oleh manfaat apa, sing bener ya apa. Itu namanya objektif ya, terbebas dari hawa nafsu, bebas dari kebohongan, nggak ada hoax, nggak ada yang dibuat-buat ya. Kemudian bersifat proporsional. Nah, proporsional itu berarti tidak memihak satu dengan yang lain ya, menjelaskan sesuatu pada porsinya. Efeknya apa? Nggak ada yang kecewa. Yang kedua, nggak dilema ya, nggak ada kekecewaan, nggak ada kebingungan. Yang terakhir, bersifat konsisten. Ya, konsisten itu berarti sesuai antara ucapan sama tindakan. Oke. Jelas Pak nggih, kaulan sadida. Maka terjemahnya kaulan sadida itu bahasa yang benar dan konsisten. Benar toh, tapi nggak konsisten dengan kenyataan, nggak konsisten dengan perbuatan, bukan kaulan sadidan. Karena masih menimbulkan kebingungan, masih menimbulkan ketidakpercayaan. Kalau bingung dan tidak percaya, berarti omongannya masuk apa enggak, Pak? Nggak bisa masuk. Itulah kenapa orang tua kalau ngomong kepada anak, kepada pasangan itu kudu hati-hati. Soalnya apa? Sering ketemu. Nah, nek sering ketemu itu dititeni. Betul nggih? Nek dititeni akhirnya kemudian diapalno. Pancet ae. Ngono nggih, pancet ae apal yo modele ngono, ngomong tok. Ono enggak? Model omongan ngono ono enggak, Pak? Toko pasangan, Pak. Pernah krungu napa mboten, Pak? Ketoke viral ketokne, nggih. Masyaallah nggih. Nah, sekarang penerapannya, Pak. Penerapannya komunikasi kaulan sadida. Karena ini ilmu jiwa, Pak. Ilmu jiwa harus praktek. Ya, nek wong Jawa jenenge ilmu laku. Ilmu laku yo kudu ngrasakno. Ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu teorine, nggih. Ainul yakin, merasakan. Oh, ternyata nih ilmu iki tak praktekno rasane ngene yo. Perjuangane, pengorbanane rada gak enak. Tapi nek diterusno iku dadine akhirnya apik. Ya, orang itu kalau kaulan sadida namanya punya integritas nanti di tengah-tengah masyarakat. Dia punya kesatuan antara dohir batinnya, kesatuan antara ucapan sama tindakannya. Itu. Nah, sehingga kemudian ada integritas. Ini kalau terus-menerus terbangun, Pak. Ini kalau kepada jamaah, akhirnya jamaah percaya. Ustadz ngongkon dermawan, ono kotak lewat tok, mek dada, ngono gurung wayahmu, ngono. Iku didelok karo jamaah. Ustadz wingi ngomong dermawan, saiki ditariki gak metu. Iku nek bolak-balik ketahuan, Pak. Terus ustadz ngomong sodako, atine prek ngono deh. Iya, betul apa betul? Iya, itu. Nggih, maka penerapan dari kaulan sadida nanti yang pertama ada dalam keluarga, Pak. Ya, ini sangat penting sekali dalam keluarga karena ada sosok bapak sebagai pemimpin keluarga, kemudian ada pasangan istri dan ada anak. Iki nek bapak karo ibu iku rukun, nek ngomong iku enak-enakan, kemudian nek musyawarah iku tenang. Meskipun jenengan gak ngajari sing sabar, gak perlu ngomong ngono, dhek iku wis merekam dhewe.
ternyata enak ya nek ngomong carane iku kalem terus gantian engko nek pas gak cocok iku ternyata ono sing meneng sih ngono arek-arek iku ngerekam itu soalnya berulang-ulang Pak. Nah rekaman yang berulang-ulang tuh masuk ke kolbu, ke alam bawah sadarnya itu meskipun gak tahu diajari karo ustadz kiai bolak-balik sabar sing kendalikan emosi ngono iku dengar sabar lah iku ya langsung banter wong contone bendina iku oleh rekaman sabar. Betul Pak? Nah, tapi nih misalnya dia ikut delok bapak ibu ngomong sak ngomong, iku mesti sing sitok nyaut, iki tambah tinggi, iki tinggi meneh, gitu. Terus tukaran, mari ngono. Habis tukaran, mari ngono, gak sak kamar, bingung. Iki bapak lapo, kok turun nang sofa, ibu kok turun nang bolak-balik, saulan kok ngono. Kira-kira anaknya mikir apa betul? Mikir, wong dia ikut bolak-balik delok sinetron, kok mirip sinetron, ya ngono sampai nare, itu. Lah itu nek keterusan para jamaah sekalian, akhirnya anak itu punya model dalam jiwanya itu. Ya, yang itu nanti dia termodel oleh sesuatu yang terus-menerus diserap, terus-menerus dilihat karena dia bukan hanya melihat tapi merasakan. Nek merasakan akhirnya terekam Pak. Kalau dia nggak punya guru spiritual, nggak punya majelis taklim yang menetralisir apa yang dilihat di rumah bahwa itu nggak benar, bahwa itu salah, kalau begitu nggak boleh dicontoh. Kalau nggak punya begitu Pak, alternatif begitu, ya sudah langsung menjadi kepribadian. Karena apa yang dilihat itu sangat kuat pengaruhnya kepada seseorang, apalagi berterusan. Makanya di dalam keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Perintahnya kepada siapa? Diri dulu. Itu dalam rangka apa? Karena kita ini ingin membangun kepercayaan kepada pasangan dan anak supaya ucapan-ucapan kita itu nanti kalau jenenge wong lanang kan kadang-kadang nuturi Pak nggih. Kadang-kadang menasihati pasangan, menasihati anak-anak. Itu kalau nasihat kita itu enggak sesuai dengan perilaku kita, langsung diprotes. Bapak ngono kok, ati ngomong ini barang yo bapak sik. Ojo ngomong-ngomong ini bapak sik gurung iso ngongkon aku. Kok enak Pak? Ngono arek saiki iku. Pinter-pinter kok, ya. Betul Bu nggih? Lah niki tantangan. Karena zaman milenial ini anaknya itu informasi wakeh, jadi beda tipis antara dia cerdas ya karo bantahan itu beda tipis ya, soalnya dia itu punya informasi yang cukup banyak. Nih bantah sekarang itu beda Pak sama anak bantah yang dulu. Kalau sekarang aku nih bantah itu kreatif banget ya, kini ngomong A dia ngomong B, kini ngomong B dia ngomong C, ono urutane ngono sampai mamai gede-gede gak ngatasi ya. Kudu belajar meneh iki ngono sampai mae sampai ngono kudu belajar meneh iki kalau omong karo anakku gitu. Iku nek mae sampai mangkel ngono sakno anake Pak. Wong ibu nek gak rido karo anake peteng atine. Betul nggih? Nah, makanya kalau ada anak yang bantai pinter, mikire sing positif ae. Ketokane meneh dadi pengacara be anakku. Ngono ae mikire yo. Ojo mikir sing durhaka ojo ngono. Mikir sing positif ae. Betul nggih? Soalnya kok nek wong tua iku jengkel Pak, mangkel, langsung atine peteng anak iku. Ridho wa fi ridol walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Nek wong tua iku sering mangkel karo perilaku anak yang enggak sesuai dengan harapan, iku padha karo metengno ati anak. Hati anak bisa gelap. Krungu tau siang ini ya mental. Itu. Kadang bantah, iya iku ustad iso ngomong ngono. Nek aku ya beda, riwayat hidupku gak kaya ustad ngono iku. Enak, gampang ngomong ngono Pak nang atiku. Ya gara-gara terlalu peteng mau iku. Nah, untuk madangno ati anak butuh bantuan wong tua. Makanya kalau milenial sekarang itu Pak butuh kesabaran yang lebih besar daripada orang tua zaman kolonial. Lebih besar Pak sekarang sabarnya itu dibanding dengan orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu ngomong A, ngono ya langsung meneng, langsung nurut ini, gak macam-macam gini. Betul nggih? Soalnya waktu itu ya belum banyak informasi Pak, belum banyak alternatif. Yang dilihat itu nih gak bapake ibuke karo tangga-tanggane ngono tok, gak ndelok HP, gak ndelok internet. Ya gak ono alternatif yang macam-macam.
Apa maneh kiai-kiai ngomong taat pada orang tua, ojo durhaka. Nek durhaka iku nang neraka ngene-ngene. Ya klop kok. Gitu. Wong tua mbiyen ngomong langsung bisa jalan. Tapi kalau sekarang nggak bisa, Pak. Kalau sekarang ini butuh kesabaran lebih besar daripada orang tua. Ya, sampai kiai saya itu bilang gini, awakmu nek ate ngongkon anakmu delok siap apa ora dek iku mlaku. Ojo-ojo lagi sibuk dek iku dolanan. Terus dek dolanan karo koncone. Engko nek dek mandep moro-moro diseneni koncone online. Dek bingung antara ngikuti koncone online karo wong tua. Terjadi enggak Pak di kehidupan? Terjadi. Itu. Kok ketinggalan rada perhatian Pak jenengan. Ngalami ketane nggih. Nggih, muga-muga ditolong kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin nggih. Yang kedua dalam pendidikan dan dakwah. Ya, kalau dalam keluarga jelas Pak nggih. Nah, yang kedua dalam pendidikan dan dakwah yang dilakukan oleh para ustadz, para ulama. Kalau ustadz dan ulama di tengah masyarakat perilakunya itu tidak menunjukkan santun, tidak menunjukkan ramah, tidak menunjukkan sosial, tidak menunjukkan apa? Praktek-praktek yang dia ucapkan. Kira-kira Pak, nek wong iku sering delok kok gak cocok terus. Kira-kira nek dhek ceramah durungokno apa mboten? Mboten. Itu. Makanya kalau saya ceramah di sini, saya ceramah di keluarga itu beda Pak rasane. Aku ceramah nang keluarga lah padha wae jare bojoku. Aku ya iso ngomong ngono tok. Oh bendinane delok Gitu. Ini sampean gak delok bendina aku. Gitu. Pokoknya ono tafsiri ono ngene. Makanya Pak, saya ini ditutup aib-aibnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga saya enggak merasa bangga kalau ucapan saya diterima. Karena kalau dibuka aib-aib saya enggak akan banyak enggak diterima, Pak. Sama manusia karena tidak diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya masalah populernya ustadz, masalah banyak pengikutnya ustadz itu bukan menjadi target di dalam dakwah. Karena target di dalam dakwah itu gimana jamaah itu menuju Allah. Ustadz itu mek sarana tok. Dek yo duwe PR padha wae, Pak. Itu ojo berarti koyo aku nek ono PR padha wae ono PR sampean yo ono PR. Cuma kebetulan saya dititipi ilmu lebih dibanding jenengan. Maka kalau saya ini duduk lebih tinggi pada jenengan, itu bukan karena saya itu lebih apa, tapi saya lagi bawa ilmu. Jadi niatnya jenengan jangan niat menghormati saya, menghormati ilmunya. Itu. Kalau jenengan lihat ulama menghormati ilmu yang ada di ulama itu, jenengan dapat ilmu bermanfaat. Fokusnya Pak, harus tahu fokusnya. Makanya para ulama itu kan ada yang berprinsip kalau ceramah itu kadang tidak mau yang di atas. Langsung pengen dibawa karena apa? Pengen sama jadi umatnya Nabi. Podo-podo umatnya Nabi, cuma bedone aku sing nyampekno awakmu sing ngrungokno. Tapi ada ustadz yang kemudian kalau nyampaikan harus lebih tinggi. Kenapa? Karena lagi membawa ilmu. Karena ilmu itu nilainya tinggi. Seperti kejadian pada saat Nabi Adam dengan malaikat. Nabi Adam itu dapat ilmu dari Allah. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam nama-nama benda. Malaikat enggak diajarkan. Karena ada ilmu yang lebih dibanding malaikat, akhirnya Nabi Adam bisa menjelaskan. Malaikatnya sampai mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa-apa yang Engkau berikan kepada kami. Clear Pak nih? Ini jelas. Makanya di sini guru dengan murid. Murid kan sampai ada peribahasanya kan Pak nih. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, tambah nemen murid itu. Jadi nih guru niku nyontoni elek, murid tambah kreatif elek. Itu efeknya sama. Ustadz itu nek nyontoni elek, kok jamaah iso tambah elek gitu. Makanya di sini antara guru dan murid, ulama sama jamaah yang dituntut oleh kaulan sadid apa? Gurunya. Itu. Karena gurunya posisinya adalah sedang apa? Membentuk mereka, mengarahkan mereka supaya gurunya ini bisa diterima. Gurunya harus belajar memastikan kaulan sadida, antara ucapan sama prakteknya harus disesuaikan itu. Nah ini sebagaimana kalau dalam hadis riwayat Tirmidzi ini disebutkan ya, kedudukan orang-orang yang mengajarkan kebaikan
itu adalah mereka itu didoakan, diminta ampunkan oleh para malaikat dan juga oleh sampai semut-semut di sarangnya, Pak. Jadi engko nek sampean dicokot semut ojo langsung dipateni sakno, Pak. Dhek ndongakno sampean soalnya. Ya. Jangan terlalu berlebihan kecuali kalau sangat mengganggu sekali, ya. Karena ya melu ndongakno semut-semut yang ada di sarang gitu. 3 terakhir ini biasanya langsung melek. Wah, temari mau khusuk tak delok wong-wong khusuk gak apa-apa, Pak. Oleh barokah ilmu, ya, oleh barokah ilmu. Sampai jejere takon, sampai endi ku mau. Teko Surabaya pisan. Mboten napa-napa nggih. Njenengan iku selungguh kaya ngene alhamdulillah. Ya, oleh barokah majelis ilmu nggih. Yang ketiga terakhir dalam kepemimpinan nggih. Dalam kepemimpinan artinya baik itu di dalam kepemimpinan masyarakat, organisasi maupun perusahaan. Itu. Kalau di dalam kepemimpinan masyarakat, orang itu kadang-kadang sering janji-janji dalam kampanye, nggih. Nanti kalau dia jadi, kok banyak janji-janji itu yang nggak dipraktekkan. Kira-kira artinya rakyat gimana, Pak, rasanya? Iya, gini semua alam bojo pancet ae politik pol-polan itik-itik wis nek wae kampanye pol-polan tenan, nek wae mari wis lali. Kami berjuang ya, dan semua penghasilan kami saya berikan kepada rakyat. Sapa rakyate? Istri dan anaknya. Ya bener, ya enggak salah. Istri anak ya rakyat juga. Ya. Nah, itu kan nanti bicara konsisten, Pak. Kalau pemimpinnya itu konsisten, itu nanti sama dengan memperbaiki masyarakatnya. Ya, makanya ada kesimpulan, kalau pemimpinnya baik, rakyatnya gampang baik. Karena pemimpin yang adil itu punya doa mustajab. Itu. Nah, kalau pemimpinnya itu baik, doanya mustajab, ndongakno terus rakyate ya barokah. Itu. Tapi juga ada pernyataan yang lain, nek rakyate api, pemimpinnya iso api. Berarti kalau ingin membuat pemimpin yang baik, harus membuat rakyat itu jadi baik. Nah, cuma rakyat itu bisa baik nek ulama-ulama baik. Ulama-ulama gak modus, ulama-ulama gak kedonyan, iso ketoto masyarakat. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Rusaknya rakyat itu karena rusaknya pemimpin. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya pemimpin karena rusaknya ulamanya. Wa fasadul ulama bistila'il hubbil mali wal jah. Dan rusaknya ulama karena cinta harta dan kedudukan. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau pengen dandani masyarakat, Pak, sing didandani sih sebenarnya ulama. Itu. Ya, termasuk kula barang kudu didandani kok. Makane sampean dongakno kula niki, aja dongakno sampean tok ngono. Wis muga-muga ustaz istiqomah. Ngono lho, Pak, nggih. Purun, Pak. Alhamdulillah, muga-muga bareng nang swarga. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Jadi begitu. Ya, makanya kalau saya ditanya gimana sih memperbaiki masyarakat? Ulama akhirate kudu turun. Sing iso nyadarno ulama donya, ulama kedonyan niku ulama akhirat. Ulama akhirat itu ulama wis gak ndelok dhuwit. Ya apa carane iso nyampe nang masyarakat, masyarakat paham, masyarakat dadi apik. Dikei gak dikei sak karepmu. Itu ulama akhirat mikirnya harus begitu. Itu. Ojo banding-bandingno iki mek ngekeki 100.000 ya sethithik ae. Nek nyampeno gak usah bersemangat. Lah ngono iki bahaya, Pak. Ulama nek ndelok amplop nek ngekeki 100.000 aku ngomongnya ya mek titik gak bersemangat. Nek ngekeki iku 3 juta, bergelora. Lah ngono iku lak jane tujuane apa? Kan begitu. Ya, ini koreksi Pak ke saya juga. Itu beratnya nih ngomong kayak gini direkam YouTube ya. YouTube, makanya YouTube aku tak rungokno iku kanggo peringatan aku pernah ngomong ini. Ayo ngono Pak kula niki. Anggete kayak sing dikei jamu sampean tok padha wae kula nggih dikei jamu. Nanti lali ceramah iso aku dijamoni Gusti Allah, Pak. Padha wae posisine kok. Cuma bedane saya kebetulan dapat ilmu dulu jenengan belakangan. Tapi ya padha wae cobaannya masing-masing. Pripun ngoten nggih?
Nggih. Jadi makanya kalau ngurmatin orang dilihat fokusnya. Ya, hafid Quran, dilihat Qurannya ada di dalamnya. Jadi bukan lihat orangnya, Qurannya sedang ada di dalamnya. Jadi rasa yang dibangun itu ke Qurannya, jenengan hafid Quran. Itu. Jenengan menghormati bukan ke orangnya fokusnya, ke Qurannya. Jenengan kalau niatnya betul, jenengan dapat barokahnya Quran nanti. Itu, ya. Begitu pula kalau ada ustadz, ya, yang dihormati apa ilmunya, oh ilmu tauhid, ilmu ini penting, ya, seweneng kalau ada ilmu-ilmu itu, nanti gampang nyerep Pak jenengan dan gampang mempraktekkan, ya. Nek senang sama orangnya itu nomor 2, karena ada senang kepada orang yang cinta kepada Allah, gitu. Nah, orang yang cinta kepada Allah berarti di dalamnya ada hati yang cinta kepada Allah. Dulu mana Pak? Orangnya sama hatinya yang cinta pada Allah. Hatinya dulu. Betul nggih? Nah, makanya kalau dalam bidang kepemimpinan ini para jamaah sekalian, dalam pemimpin termasuk dalam perusahaan, ngapunten. Dalam perusahaan itu biasanya kan direktur kan ngasih janji-janji kepada karyawan toh. Nggih. Nah, ketika ngasih janji pada karyawan, iku ya dicatat, dihafalno wong karyawan iku ono kebutuhan gitu. Terus dia sudah melakukan ngelembur, sudah melakukan ini. Kok ternyata setelah implementasinya kok nggak dapat? Kira-kira karyawannya dadi males apa mboten? Mari ngono. Oh balelo sampean belot. Wis gatik-gatik ngene-ngenean, aku tak pindahe. Ngene aku dadi babu. Ngono barang sampean, Pak. Kenapa? Karena nggak ada konsistensi dari pimpinan kepada bawahan. Tapi kalau pimpinan tuh sampai berkorban, Pak, gimana yang kita ucapkan kita penuhi? Iku mesti ono panene. Sampai pemimpin ngerogoh koceknya dewe Pak, diambil gajinya itu untuk ke karyawannya. Ya. Ini kalau terjadi Pak, iso-iso pimpinan itu nanti akan dielu-elukan dan diingat. Itu. Bahkan perusahaan akan menghargai karena pengorbanan ini akhirnya perusahaannya naik. Ketokane rugi. Wong sodako nggak pernah rugi. Apa maneh sodako pada bawahannya. Ya. Betul Pak nggih? Karena bawahannya ikut berperan membuat dia dapat gaji. Sampeyan dadi pimpinan nek ana bawahan. Nek bawahane gak ana kok sampeyan ngaku pimpinan, iku jenenge ngene. Sopo sing dipimpin? Itu. Ya padha karo ustaz koyo ngene iki. Kula niki disebut penceramah ana jamaahane. Nek nang kene ijen jam 8 awan, jam 8 isuk ngomong dhewe iku ustaze sehat. Ngono, Pak. Itu. Jadi nilai saya itu bukan karena diri saya sendiri, karena ada nilai orang lain. Nah, ini perlu kita pahami para jamaah sekalian, karena kita makhluk sosial, makhluk yang senantiasa ada interaksi antara satu dengan yang lain. Istilahnya wong Jawa itu tepo seliro. Nggih, tepo seliro, ngerti porsimu sebagai apa yang kamu lakukan, terus saling menghargai dan menghormati, bahwa untuk jadi yang namanya proyek besar sukses begini itu ada porsi masing-masing. Perusahaan nih gono tukang sapu, gono bagian cuci, ya flu terus gitu. Nah, ini flu terus apa iso kerja? Ini tidak bisa. Berarti meskipun dia bagian pencuci, bagian yang membersihkan, dia juga punya peran untuk menyukseskan sebuah perusahaan. Nah, disinilah Pak namanya butuh qaulan sadida. Ucapan-ucapan pemimpin harus sesuai dengan kenyataan, sehingga nanti membangun kepercayaan. Kalau kepercayaan itu semua pada percaya, ada persatuan. Ini ada persatuan kompak, nih guyup rukun mesti barokah. Rezeki akan datang sendiri. Moga-moga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mempraktekkan ilmu qaulan sadida. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.